Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pendeta Santos dikenal oleh jemaatnya bukan sebagai sosok yang gemar meninggikan suara atau menuntut pujian. Ia justru dikenal karena kesunyiannya, karena caranya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan karena kehadirannya yang selalu menenangkan. Setiap minggu pagi, ia berdiri di mimbar gereja tua itu dengan wajah sederhana, pakaian rapi yang sama, dan senyum yang tak pernah dibuat-buat. Baginya, gereja bukan panggung. Gereja adalah rumah. Gereja itu berdiri di sudut kota kecil di Spanyol. Bangunannya tua, dindingnya tebal, dan loncengnya sudah berbunyi selama puluhan tahun. Santos mengabdikan hampir seluruh hidup dewasanya di sana. Ia menyaksikan bayi-bayi dibaptis, pasangan menikah, dan orang-orang tua dilepas dengan doa terakhir. Jemaat menyebutnya gembala, bukan karena jabatan, tetapi karena cara ia merawat hati mereka satu persatu. Santos hidup sederhana. Ia menolak fasilitas berlebihan, memilih tinggal di rumah kecil di belakang gereja. Pagi-paginya diisi dengan doa, membaca kitab suci, dan menyiapkan khotbah. Siangnya, ia mendatangi rumah jemaat yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, atau yang sedang berduka. Malamnya, ia sering duduk sendirian di bangku gereja, memandangi altar dengan mata yang penuh ketenangan, seolah hidupnya telah lengkap. Bagi Santos, iman adalah pengabdian. Ia tidak pernah membayangkan hidup di luar gereja, apalagi mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sejak muda, ia telah memilih jalan rohani dengan keyakinan penuh. Banyak orang kagum pada keteguhan imannya. Banyak pula yang menjadikannya panutan, bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Namun di balik ketenangan itu, Santos menyimpan hati yang sangat lembut. Ia sering menangis diam-diam saat mendoakan jemaatnya. Ia merasa bertanggung jawab atas setiap jiwa yang dipercayakan kepadanya. Ketika seorang jemaat terjerumus dalam keputusasaan, Santos merasa gagal. Ketika ada keluarga yang berpisah, hatinya ikut remuk. Suatu sore, setelah gereja sepi dan matahari mulai turun, Santos duduk sendirian di bangku kayu yang sudah mengkilap karena usia. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang, dan berdoa dengan suara lirih. Ia tidak meminta apa-apa untuk dirinya. Ia hanya memohon agar jemaatnya selalu diberi kedamaian dan kekuatan. "Jika hidupku masih berguna, pakailah aku," bisiknya penuh ketulusan. Santos tidak tahu bahwa doa sederhana itu kelak akan dijawab dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Malam itu, ia tidur seperti biasa. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tenang. Ia tidak memiliki firasat apapun. Namun ketika terlelap, sebuah mimpi datang, mimpi yang terasa berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya. Sangat nyata, sangat hidup, dan sangat mengguncang. Dalam mimpi itu, Santos melihat cahaya yang lembut, bukan menyilaukan, tetapi menenangkan. Ia merasa ada kehadiran yang penuh kasih. Sosok itu berdiri di hadapannya, memandang dengan mata yang tidak menghakimi, hanya penuh cinta. Santos merasa lututnya lemas, hatinya bergetar. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keningnya basah oleh keringat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Santos duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia menganggap itu hanya mimpi, mungkin karena kelelahan. Ia lalu berdoa singkat dan kembali tidur. Namun sejak malam itu, ketenangan yang selama ini ia kenal perlahan berubah. Bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ada getaran di dadanya, seperti panggilan yang belum ia mengerti. Keesokan harinya, Santos tetap melayani jemaat seperti biasa. Ia tersenyum, menyapa, dan memimpin doa. Tak satu pun jemaat menyadari bahwa di balik wajah tenangnya, hati Santos sedang mulai bergejolak. Ia mendengar suara nyanyian gereja, tetapi pikirannya melayang. Ia melihat jemaat berdoa, tetapi jiwanya terasa sedang ditarik ke arah yang belum ia pahami. Di sela-sela khotbahnya, Santos terdiam sejenak. Bukan karena lupa teks, melainkan karena dadanya terasa sesak.
Ia memandang jemaat yang ia cintai, wajah-wajah yang telah ia kenal selama bertahun-tahun. Ada rasa cinta yang begitu dalam, sekaligus rasa takut kehilangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah semua lampu gereja dipadamkan, Santos kembali duduk sendirian. Ia memejamkan mata dan menangis. Air mata itu bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena perasaan tak menentu yang sulit diungkapkan. Ia merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Namun satu hal yang pasti, Santos masih pendeta yang sama, pendeta yang tulus, pendeta yang mengabdi sepenuh hati. Ia belum tahu kemana jalan hidupnya akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, apapun yang akan terjadi, ia ingin tetap jujur pada Tuhan dan pada hatinya sendiri. Dan di sanalah, di gereja tua yang sunyi itu, perjalanan besar pendeta Santos perlahan mulai bergerak, tanpa suara, tanpa tanda, tetapi penuh makna. Pendeta Santos berusaha meyakinkan dirinya bahwa mimpi yang dialaminya hanyalah bunga tidur. Ia menyebutnya kelelahan, tekanan batin, atau sekadar imajinasi yang muncul karena rutinitas panjang sebagai pelayan Tuhan. Namun semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat bayangan mimpi itu menetap di benaknya. Malam berikutnya, Santos kembali tidur dengan doa panjang. Ia memohon agar hatinya ditenangkan, agar tidurnya tidak lagi diganggu oleh mimpi yang membuat dadanya sesak. Ia ingin kembali menjadi Santos yang lama, tenang, yakin, dan tak pernah ragu. Namun ketika matanya terpejam, mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Santos merasa dirinya berdiri di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Tidak ada dinding, tidak ada langit, hanya cahaya lembut yang menyelimuti segalanya. Udara terasa hangat dan menenangkan. Di hadapannya berdiri sosok yang sangat ia kenal sepanjang hidupnya, Yesus. Wajahnya penuh kasih, sorot matanya dalam, tidak menghakimi, tidak menakutkan. Santos ingin berbicara, ingin bertanya, namun suaranya seakan tertahan di dadanya. Ia hanya bisa menunduk, merasakan air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam keheningan itu, Yesus mendekat dan berbicara dengan suara yang lembut namun jelas. "Jangan takut mencari kebenaran," ucap suara itu. "Jalan menuju Tuhan adalah jalan kepasrahan." Lalu, dengan ketenangan yang sulit dijelaskan, Yesus menyebut satu kata yang membuat seluruh tubuh Santos bergetar, "Islam." Santos terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia duduk lama di ranjang, memeluk dadanya sendiri seolah mencoba menghentikan jantungnya yang berdegup keras. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang terasa begitu nyata dan dalam. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Ia bangkit, menyalakan lampu, lalu berlutut di lantai. Santos berdoa dengan suara gemetar, memohon ampun jika pikirannya telah berkhianat. Ia memohon agar Tuhan menjauhkan dirinya dari kebingungan. Ia menangis selama malam itu, hingga fajar hampir menyingsing. Pagi harinya, Santos memimpin misa dengan wajah pucat. Jemaat mengira ia kelelahan. Tidak ada yang tahu bahwa batinnya sedang berperang. Setiap kata doa yang ia ucapkan terasa berat. Setiap nyanyian pujian seperti menusuk hatinya dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hari itu berlalu dengan langkah gontai. Santos berusaha menenangkan diri dengan mengunjungi beberapa jemaat. Ia mendengarkan keluhan mereka, mendoakan mereka, tersenyum seperti biasa. Namun setiap kali ia sendirian, kata itu kembali terngiang di kepalanya, "Islam." Malam kembali tiba. Santos hampir tidak berani memejamkan mata. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi salib kecil di dinding kamarnya. Ia merasa bersalah hanya karena rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. "Aku hanya ingin kebenaran, ya Tuhan," bisiknya pelan. Dan untuk ketiga kalinya, mimpi itu datang. Kali ini, Santos tidak melihat cahaya yang sama. Ia melihat dirinya sendiri berjalan sendirian di sebuah jalan panjang. Di kanan dan kiri, banyak orang memanggilnya, menarik bajunya, memintanya kembali. Wajah-wajah itu adalah wajah jemaatnya, orang-orang yang ia cintai. Santos menangis dalam mimpi itu, ingin kembali, namun langkah kakinya terasa ringan, seolah diarahkan ke depan. Di ujung jalan, Yesus kembali berdiri. Wajahnya sama penuh kasih.
Ia tidak melarang, tidak memaksa. Ia hanya berkata, kejujuran pada hati adalah bentuk iman tertinggi. Saat Santos terbangun, tubuhnya lemas. Ia terduduk lama, lalu bersujud di lantai. Tangisnya pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis seseorang yang merasa sedang dihadapkan pada kebenaran yang besar dan menakutkan sekaligus. Sejak malam itu, Santos tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Mimpi itu datang berturut-turut, dengan pesan yang sama, dengan ketenangan yang sama. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Hanya panggilan untuk mencari. Namun justru disitulah ketakutannya semakin besar. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang mengabdikan hidupnya sejak muda, kini diminta untuk mempertanyakan keyakinannya sendiri? Bagaimana mungkin ia menjelaskan semua ini kepada jemaat? Bagaimana jika semua ini adalah ujian iman yang gagal ia lalui? Santos merasa sendirian. Ia tidak berani menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Ia memendam semuanya di dalam dada. Setiap malam, ia berdoa lebih lama, berharap mimpi itu berhenti. Namun bersamaan dengan doa itu, tumbuh rasa penasaran yang tak bisa ia matikan. Apa itu Islam? Mengapa kata itu terasa asing namun menenangkan? Mengapa setiap kali ia memikirkannya, dadanya justru terasa hangat? Santos mulai merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia merasa sedang mengkhianati masa lalunya hanya dengan bertanya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. Mencari bukan berarti mengkhianati. Sejak mimpi-mimpi itu datang berturut-turut, hidup pendeta Santos tidak pernah benar-benar sama. Pagi masih datang seperti biasa, lonceng gereja tetap berdentang, jemaat tetap memenuhi bangku-bangku kayu setiap hari ibadah. Namun di dalam diri Santos, ada sesuatu yang retak, bukan hancur, tetapi terbelah oleh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Ia tetap berdiri di mimbar dengan sikap tenang. Suaranya tetap lembut, doanya tetap khusyuk. Jemaat tidak melihat perbedaan yang mencolok, kecuali wajahnya yang kadang tampak lebih pucat dan matanya yang sering menerawang. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali ia menyebut nama Tuhan, hatinya bergetar oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ketakutan itu bukan ketakutan akan hukuman, melainkan ketakutan akan kehilangan. Santos takut kehilangan jemaatnya, orang-orang yang telah ia rawat seperti keluarga sendiri. Ia takut kehilangan gereja yang telah menjadi rumah rohaninya sejak muda. Ia takut kehilangan identitasnya sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai seseorang yang selama ini diakini orang lain sebagai penunjuk jalan. Lebih dari itu, Santos takut pada dirinya sendiri. Ia takut bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kini muncul di hatinya adalah tanda kelemahan iman. Ia takut bahwa rasa penasaran yang tumbuh perlahan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah hidup yang pernah ia ucapkan. Ia merasa bersalah hanya karena berpikir. Malam-malam Santos kini diisi dengan kegelisahan. Ia sering terbangun sebelum subuh, duduk di tepi ranjang dengan dada sesak, lalu berlutut lama di lantai dingin. Doanya tidak lagi panjang dan teratur. Doanya menjadi jujur, terputus-putus, penuh air mata, dan kadang diakhiri dengan keheningan panjang. Aku takut, bisiknya suatu malam. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Santos tidak berani bercerita kepada rekan sesama pendeta. Ia tahu, bahkan sebelum kata-kata itu keluar, penghakiman akan datang. Ia akan dianggap ragu, lemah, atau tersesat. Maka ia memilih diam, memendam semuanya sendirian. Di hadapan jemaat, ia menjadi pemimpin. Di dalam dirinya, ia menjadi manusia yang rapuh. Suatu sore, seorang jemaat tua datang menemuinya. Perempuan itu menangis karena kehilangan anaknya. Santos duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, mendengarkan dengan penuh empati. Ia mengucapkan kata-kata penghiburan yang telah ia ucapkan ratusan kali sebelumnya. Namun kali ini, setelah perempuan itu pergi, Santos menangis sendirian. Ia bertanya dalam hati, bagaimana aku bisa menguatkan orang lain jika hatiku sendiri sedang goyah? Ketakutan terbesar Santos bukanlah dicela atau ditinggalkan. Ketakutan terbesarnya adalah jika suatu hari ia harus memilih antara kejujuran kepada Tuhan dan kesetiaan pada peran yang telah membesarkannya. Ia sering berdiri lama di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Wajah seorang pendeta yang dihormati,
tetapi juga wajah seorang manusia yang sedang mencari pegangan. Ia bertanya pada bayangannya sendiri, siapakah aku jika suatu hari aku bukan lagi pendeta? Pertanyaan itu membuat dadanya nyeri. Namun di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang tidak bisa Santos pungkiri, mimpi-mimpi itu tidak membawa kegelisahan yang gelap. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Yang ada justru ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang dituntun dengan lembut menuju cahaya, meski langkahnya gemetar. Ketakutan Santos perlahan berubah bentuk. Dari ketakutan akan kehilangan, menjadi ketakutan akan hidup dalam kebohongan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mengajarkan kejujuran iman kepada jemaat, tetapi kini ia sendiri sedang diuji untuk jujur pada hatinya. Suatu malam, Santos duduk sendirian di gereja yang gelap. Lilin kecil menyala di altar, bayangannya menari di dinding tua. Ia berbicara pada Tuhan bukan sebagai pendeta, melainkan sebagai manusia. Jika ini salah, hentikan aku, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi jika ini panggilanmu, beri aku keberanian. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak meminta jawaban instan. Ia hanya meminta kekuatan untuk tidak berbohong pada apa yang ia rasakan. Hari-hari berikutnya, Santos menjadi lebih pendiam. Ia mengurangi percakapan yang tidak perlu. Ia lebih banyak merenung. Namun anehnya, di balik ketakutan itu, ada kedamaian kecil yang mulai tumbuh. Seolah kejujuran, meski menyakitkan, memberi ruang napas yang baru. Ia mulai menyadari bahwa iman bukan tentang tidak pernah ragu, melainkan tentang berani menghadapi keraguan dengan tulus. Ia mulai memahami bahwa Tuhan tidak selalu berbicara melalui kepastian, tetapi sering melalui kegelisahan yang memaksa manusia untuk mencari. Pendeta Santos akhirnya sampai pada satu keputusan kecil yang terasa sangat besar baginya. Ia akan mencari tahu. Bukan untuk membantah, bukan untuk membenarkan, melainkan untuk memahami. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan hanya dari mimpi. Ia ingin memastikan bahwa langkah apapun yang kelak ia ambil lahir dari kejujuran, bukan dari ketakutan atau dorongan sesaat. Keputusan itu diambilnya dalam keheningan, pada suatu malam ketika gereja telah kosong dan lonceng terakhir berhenti berdentang. Santos duduk lama di bangku kayu, menatap altar yang selama puluhan tahun menjadi pusat hidupnya. Hatinya bergetar, namun langkahnya terasa mantap. Jika kebenaran itu darimu, bisiknya lirih, aku tidak ingin menutup mata. Pencarian Santos dimulai secara diam-diam. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia takut disalahpahami, takut melukai, dan takut pada reaksi yang belum siap ia terima. Ia memilih sunyi sebagai jalannya, karena hanya dalam sunyi ia bisa mendengar suara hatinya sendiri. Suatu hari, saat berada di sebuah toko buku kecil di kota, Santos berhenti di sebuah rak yang jarang ia perhatikan. Rak itu berisi buku-buku tentang agama lain. Tangannya gemetar ketika mengambil sebuah buku terjemahan Al-Quran. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikannya, lalu membawanya ke meja kasir dengan wajah tertunduk. Malam itu, di kamar kecilnya, Santos membuka buku itu dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang rapuh sekaligus berharga. Ia tidak langsung membaca. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu memohon agar hatinya dijaga dari kesombongan dan prasangka. Ketika ia mulai membaca, tidak ada suara petir, tidak ada cahaya menyilaukan. Yang ada hanya kata-kata yang mengalir tenang, sederhana, dan menyentuh. Ayat demi ayat berbicara tentang Tuhan yang esa, tentang kepasrahan, tentang keadilan, dan tentang kasih sayang yang luas. Santos terdiam lama di satu halaman. Dadanya terasa hangat. Ada rasa damai yang sulit ia jelaskan, bukan damai yang meledak-ledak, melainkan damai yang menenangkan luka-luka kecil di dalam hati. Ia menutup buku itu dengan mata basah. Aku tidak merasa dihakimi, gumamnya pelan. Aku merasa dipeluk. Hari-hari berikutnya, Santos mengatur waktunya dengan hati-hati. Ia tetap melayani jemaat seperti biasa, tetap memimpin doa dan khotbah. Namun setiap malam, setelah semua tugas selesai, ia kembali pada pencariannya. Ia membaca, merenung, dan membandingkan dengan apa yang selama ini ia yakini. Ia mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan di sebuah buku kecil. Bukan untuk mencari celah, melainkan untuk memahami. Ia bertanya tentang makna ketauhidan, tentang alasan manusia bersujud,
tentang kepasrahan total kepada Tuhan. Anehnya, semakin banyak ia bertanya, semakin ringan dadanya. Suatu malam, Santos mencoba meniru gerakan salat yang ia lihat dari sebuah video. Ia melakukannya dengan canggung, ragu, dan penuh rasa bersalah. Namun ketika dahinya menyentuh lantai, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak mengucapkan doa yang panjang. Ia hanya berbisik, "Jika Engkau Tuhan yang sama yang selama ini kucari, tunjukkanlah." Dalam sujud itu, Santos merasakan kerendahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada peran, tidak ada jabatan, tidak ada mimbar. Hanya seorang manusia dan Tuhannya. Dan justru disitulah ia merasa sangat dekat. Pencarian itu tidak membuat Santos membenci masa lalunya. Justru sebaliknya, ia merasa semua pengabdiannya selama ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju satu titik kejujuran. Ia tidak merasa dikhianati. Ia merasa dipersiapkan. Namun di balik kedamaian yang mulai tumbuh, ada rasa takut yang masih setia menemani. Setiap kali ia menutup Al-Quran, ia teringat jemaatnya. Wajah-wajah yang percaya padanya. Orang-orang yang menganggapnya penunjuk jalan. Hatinya kembali nyeri. Bagaimana jika ini menyakiti mereka? Pikirnya. Santos sering menangis sendirian setelah membaca. Air matanya jatuh bukan karena kebingungan, melainkan karena cinta, cinta pada Tuhan dan cinta pada manusia. Ia merasa seperti harus memilih antara dua hal yang sama-sama ia cintai. Namun semakin lama ia mencari, semakin jelas satu hal di hatinya. Kebenaran tidak pernah lahir dari paksaan. Dan Tuhan tidak pernah marah pada hambanya yang mencari dengan jujur. Suatu malam, setelah membaca hingga larut, Santos menutup buku kecilnya dan menatap langit dari jendela kamar. Ia merasa lelah, tetapi bukan lelah yang menyiksa. Ia merasa seperti seseorang yang telah berjalan jauh, dan akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak. Ia tersenyum kecil, meski matanya basah. "Aku belum tahu kemana aku akan melangkah," bisiknya, "tapi aku tahu, aku tidak ingin kembali berpura-pura." Hari itu datang tanpa bisa ditunda lagi. Pendeta Santos terbangun lebih awal dari biasanya, dengan dada yang terasa berat namun hati yang anehnya tenang. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan hari ini akan mengubah segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk menunda, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kejujuran telah mengetuk pintu hatinya terlalu keras untuk diabaikan. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap jendela yang mulai diterangi cahaya pagi. Tangannya bergetar ketika ia merapikan pakaian pendetanya. Setiap lipatan kain terasa seperti kenangan, tahun-tahun pengabdian, doa-doa panjang, dan cinta yang tulus kepada jemaat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Apapun yang terjadi," bisiknya pelan, "aku ingin jujur." Gereja mulai dipenuhi jemaat. Wajah-wajah yang akrab, senyum-senyum hangat, sapaan penuh hormat. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling menggetarkan dalam hidup Pendeta Santos, dan mungkin dalam hidup mereka juga. Lonceng berdentang, menandai dimulainya ibadah. Santos melangkah ke mimbar dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia memandang jemaatnya satu persatu. Ada orang tua yang ia rawat sejak muda, ada anak-anak yang ia baptis, ada keluarga yang pernah ia kuatkan di masa duka. Hatinya bergetar oleh rasa cinta yang begitu dalam. Ia membuka khotbah seperti biasa. Suaranya terdengar tenang, namun di balik itu ada getaran yang sulit disembunyikan. Beberapa menit berlalu, lalu Santos berhenti. Ia menunduk. Keheningan menyelimuti gereja. "Ada sesuatu yang harus aku sampaikan," ucapnya akhirnya, dengan suara pelan namun jelas. Jemaat saling berpandangan. Mereka belum pernah melihat Santos seperti ini. Wajahnya pucat, matanya basah. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian terakhir. "Aku berbicara kepada kalian bukan sebagai pendeta," lanjutnya, "melainkan sebagai manusia yang sedang mencari kebenaran dengan jujur." Suasana gereja semakin sunyi. Santos mulai menceritakan mimpi-mimpi yang ia alami. Ia tidak berlebihan, tidak pula dramatis. Ia berbicara apa adanya, tentang panggilan untuk mencari, tentang ketenangan yang ia rasakan, dan tentang pergulatan batin yang menyertainya. Kata demi kata mengalir bersama air mata. "Aku takut," katanya dengan suara bergetar. "Aku takut menyakiti kalian. Aku takut kehilangan segalanya.
Tangisnya pecah. Jemaat terdiam. Ada yang menunduk, ada yang terisak, ada pula yang terlihat gelisah. Santos melanjutkan dengan kejujuran yang telanjang. Aku tidak datang membawa keputusan, katanya. Aku datang membawa kejujuran. Aku telah mempelajari Islam, bukan karena kebencian, bukan karena penolakan, tetapi karena panggilan untuk memahami. Beberapa jemaat menutup mulut, terkejut. Ada bisik-bisik pelan. Ada yang menatap Santos dengan mata berkaca-kaca, ada pula yang menggeleng tak percaya. Santos mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Aku masih mencintai kalian, ucapnya lirih. Dan justru karena cinta itu, aku tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Kata-kata itu menghantam hati banyak orang. Seorang perempuan tua di barisan depan mulai menangis. Seorang pria paruh baya berdiri, wajahnya merah oleh emosi. Namun Santos tidak mundur. Ia tetap berdiri, rapuh namun tegak. Aku tidak meminta kalian mengikuti aku, katanya tegas namun lembut. Aku hanya meminta izin untuk jujur pada perjalanan imanku. Tangis memenuhi gereja. Ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa kehilangan, ada pula yang justru tersentuh oleh keberanian Santos. Ia menunduk dalam-dalam, lalu mengakhiri khotbahnya dengan doa singkat. Doa untuk kedamaian, bukan untuk pembenaran. Setelah ibadah usai, gereja tidak langsung kosong. Jemaat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Suara tangis bercampur dengan diskusi yang penuh emosi. Santos tidak pergi. Ia berdiri di dekat mimbar, menerima siapapun yang ingin berbicara. Seorang ibu mendekatinya dengan langkah ragu. Aku marah, katanya sambil menangis. Tapi aku juga melihat kejujuran di matamu. Ia memeluk Santos. Tangis mereka menyatu. Seorang pemuda berkata dengan suara gemetar, aku juga sering bertanya, tapi aku takut. Santos hanya mengangguk, menggenggam tangannya erat. Tidak ada nasihat panjang, hanya kehadiran. Namun tidak semua berjalan lembut. Ada yang pergi dengan wajah keras, ada yang menolak berbicara, ada pula yang menyebutnya sesat. Setiap kata tajam itu melukai Santos, namun ia menerimanya dengan diam. Ia tahu, kejujuran memang tidak selalu disambut dengan pelukan. Malam itu, Santos kembali ke rumah kecilnya dengan langkah tertatih. Tubuhnya lelah, hatinya remuk, namun jiwanya terasa jujur. Ia duduk sendirian, memandangi dinding yang sunyi. Air mata kembali jatuh, kali ini lebih deras. Aku telah mengatakan yang sebenarnya, bisiknya. Sekarang aku serahkan semuanya kepadamu. Hari-hari setelah pengakuan Pendeta Santos terasa berbeda. Gereja yang biasanya ramai oleh candaringan sebelum ibadah kini dipenuhi bisik-bisik dan wajah-wajah murung. Ada jarak yang tak kasat mata di antara bangku-bangku kayu itu, jarak antara kebiasaan lama dan pertanyaan baru yang mulai tumbuh di hati banyak orang. Pendeta Santos merasakan perubahan itu setiap kali ia melangkah masuk ke gereja. Sapaan masih ada, namun tak sehangat dulu. Beberapa jemaat menghindar, beberapa memandang dengan ragu, namun ada pula yang menatapnya dengan mata penuh tanya. Santos menerima semuanya dengan sabar. Ia tahu, kejujuran yang ia sampaikan telah mengguncang fondasi banyak hati. Malam-malamnya kini jarang sepi. Pintu rumah kecil di belakang gereja sering diketuk perlahan. Jemaat datang satu persatu, bukan untuk menuntut penjelasan, melainkan untuk bertanya, dengan suara pelan, dengan mata berkaca-kaca. Pendeta Santos, apakah mencari berarti mengkhianati? Tanya seorang pria muda suatu malam. Santos tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah itu dengan lembut, lalu berkata pelan, mencari dengan jujur adalah bentuk cinta kepada Tuhan. Tuhan tidak takut pada pertanyaan yang lahir dari hati yang tulus. Kata-kata itu membuat pria itu menangis. Ia mengaku selama bertahun-tahun menyimpan kegelisahan yang sama, namun takut mengakuinya. Malam itu, mereka tidak membahas perbedaan, melainkan kejujuran. Hari demi hari, semakin banyak jemaat datang. Ada pasangan tua yang takut kehilangan arah hidup, ada ibu-ibu yang resah memikirkan masa depan anak-anaknya, ada pemuda-pemudi yang merasa iman mereka selama ini hanya kebiasaan. Santos mendengarkan semuanya tanpa menghakimi. Ia tidak mengajak, tidak mendorong, tidak memaksa. Ia hanya membuka ruang aman untuk bertanya. Jika aku salah, kata Santos suatu malam,
Biarlah aku salah karena jujur, bukan karena pura-pura. Perkataan itu menyentuh banyak hati. Perlahan, diskusi kecil mulai terjadi. Bukan di mimbar, bukan di ruang ibadah, melainkan di ruang makan sederhana, di teras rumah, di bangku taman kota. Santos diminta menceritakan apa yang ia baca, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia pahami, tanpa propaganda, tanpa tekanan. Ia menceritakan tentang ketauhidan, tentang kepasrahan, tentang Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak membandingkan dengan kasar, tidak menyalahkan masa lalu. Ia justru menekankan bahwa setiap langkah hidupnya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kejujuran. Beberapa jemaat mulai membaca sendiri. Ada yang meminjam buku dari Santos, ada yang mencari di perpustakaan, ada yang diam-diam bertanya pada kenalan Muslim. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu terkunci rapat kini perlahan terbuka. Namun proses ini tidak mudah. Ada pertengkaran di dalam keluarga. Ada orang tua yang takut anaknya tersesat. Ada suami istri yang saling diam karena perbedaan pandangan. Santos sering menjadi tempat curahan air mata. Suatu malam, seorang ibu datang dengan mata sembab. "Aku takut kehilangan Tuhan," katanya lirih. Santos menggenggam tangannya. "Tuhan tidak pernah pergi," jawabnya pelan. "Kadang kita hanya sedang berjalan mendekat dengan cara yang berbeda." Kata-kata itu membuat ibu itu terisak. Ia tidak pulang dengan jawaban pasti, tetapi pulang dengan hati yang lebih tenang. Tidak semua jemaat bertahan. Ada yang memilih pergi, ada yang memutuskan menjauh. Kepergian mereka melukai Santos, namun ia tidak menyimpan dendam. Ia mendoakan mereka dalam diam. Ia tahu, setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Di sisi lain, ada kelompok kecil yang mulai berkumpul secara rutin. Mereka membaca, berdiskusi, dan saling menguatkan. Tidak ada keputusan, tidak ada tekanan. Hanya pencarian bersama yang penuh kejujuran. Suatu malam, setelah diskusi panjang, seorang pria parubaya berkata dengan suara gemetar, "Untuk pertama kalinya aku merasa berdoa tanpa topeng." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Beberapa orang menangis. Santos menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang hati-hati yang mulai bangun dari ketakutan. Santos sendiri sering merasa rapuh. Ia bukan guru yang sempurna. Ia hanya seseorang yang berjalan di depan karena terpaksa jujur lebih dulu. Namun justru dalam kerapuhan itu, jemaat melihat ketulusan. Suatu pagi, Santos berdiri di halaman gereja, memandang bangunan tua itu. Ia teringat hari-hari ketika gereja ini penuh kepastian. Kini, yang tersisa adalah pertanyaan. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa hidup. Pertanyaan adalah pintu, bisiknya dalam hati. Dan keberanian untuk membukanya adalah anugerah. Hari itu datang dengan langit yang berbeda. Bukan karena warnanya, tetapi karena perasaan yang menggantung di udara. Sejak pagi, halaman gereja telah dipenuhi orang. Tidak seperti hari ibadah biasa, langkah-langkah mereka pelan, wajah-wajah mereka serius, dan mata mereka menyimpan banyak perasaan, takut, harap, ragu, sekaligus pasrah. Pendeta Santos berdiri di balik pintu gereja, menatap jemaat dari kejauhan. Tangannya gemetar. Dadanya naik turun menahan napas yang terasa berat. Ia tidak lagi memakai jubah kebanggaannya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, bersih, tanpa simbol jabatan. Ia ingin berdiri hari ini sebagai manusia, bukan sebagai pemimpin. Di dalam gereja, bangku-bangku kayu terisi penuh. Ratusan jemaat hadir. Ada yang datang untuk mendukung, ada yang datang untuk menyaksikan, ada pula yang datang dengan hati yang masih diliputi kebingungan. Namun satu hal yang sama, tidak ada yang datang dengan kebencian. Santos melangkah masuk perlahan. Ketika ia berdiri di depan, ruangan menjadi sunyi. Tidak ada lonceng, tidak ada nyanyian, hanya keheningan yang dalam. Ia memandang jemaat satu persatu. Wajah-wajah yang telah ia cintai sepanjang hidupnya. Ada yang menangis bahkan sebelum ia berbicara. Santos menarik napas panjang. "Hari ini," ucapnya dengan suara bergetar, "aku berdiri di hadapan kalian bukan untuk mengajar, bukan untuk memimpin. Aku berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang akhirnya berani berserah."
Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak mengusapnya. Aku telah mencari, lanjutnya. Aku telah bertanya, menangis, dan berdoa. Dan hari ini, dengan segala kerendahan hati, aku ingin menyatakan keyakinan yang telah tumbuh di hatiku. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa jemaat saling menggenggam tangan. Aku memilih Islam, ucap Pendeta Santos lirih namun tegas. Tangis pecah. Bukan tangis kemarahan, melainkan tangis kehilangan yang bercampur kelegaan. Santos menunduk lama, lalu mengangkat wajahnya kembali. Keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap masa lalu, katanya. Semua yang pernah aku jalani adalah bagian dari perjalananku menuju hari ini. Seorang pria Muslim yang selama ini mendampingi proses pencarian mereka berdiri di samping Santos. Dengan suara yang lembut dan penuh hormat, ia membimbing Santos mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pendeta Santos mengucapkannya dengan suara bergetar. Setiap kata keluar bersama air mata. Ketika kalimat terakhir terucap, ia tersungkur, bersujud, menangis seperti anak kecil yang pulang ke rumah setelah lama tersesat. Tak lama, seseorang berdiri dari bangku jemaat. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka melangkah ke depan dengan wajah basah oleh air mata. Kami juga ingin jujur, ucap seorang perempuan tua dengan suara gemetar. Kami ingin mengikuti cahaya yang sama. Tangis kembali pecah. Satu persatu, jemaat berdiri. Tidak ada paksaan. Tidak ada seruan. Hanya keberanian yang menular. Hari itu, ratusan jemaat mengucapkan syahadat secara massal. Ada yang terbata-bata, ada yang terisak, ada yang terdiam lama sebelum berani bersuara. Namun setiap kalimat lahir dari hati yang tulus. Gereja tua itu menjadi saksi perubahan besar. Tempat yang selama puluhan tahun menjadi rumah doa kini dipenuhi sujud-sujud pertama. Tidak ada kegaduhan, tidak ada sorak. Hanya isak tangis dan rasa damai yang mengalir perlahan. Pendeta Santos, kini hanya Santos, duduk di antara mereka. Tidak di depan, tidak di atas mimbar. Ia duduk sejajar, menangis bersama, bersujud bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memimpin siapapun. Ia hanya berserah. Setelah semuanya selesai, ruangan tetap sunyi. Tidak ada yang ingin segera pergi. Banyak yang duduk diam, seolah takut merusak momen suci itu. Santos mengangkat wajahnya, matanya merah, namun senyumnya tulus. Hari ini, katanya pelan, kita tidak berpindah rumah. Kita pulang. Kalimat itu membuat banyak orang kembali menangis. Hari-hari setelah peristiwa syahadat massal itu berjalan perlahan, seolah waktu memberi ruang bagi setiap hati untuk menyesuaikan diri. Pendeta Santos bangun setiap pagi dengan perasaan yang masih campur aduk. Haru, lega, takut, dan syukur menyatu menjadi satu. Ia sering terdiam lama di depan jendela rumah kecilnya, memandangi halaman gereja yang kini terasa berbeda. Bangunan itu masih sama, namun maknanya telah berubah. Perubahan tidak datang dengan gegap gempita. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorotan berlebihan. Yang ada adalah diskusi panjang, musyawarah, dan air mata. Pendeta Santos duduk bersama jemaat yang kini telah memilih jalan baru. Mereka berbicara dengan tenang, saling mendengarkan, saling menguatkan. Keputusan untuk mengubah gereja menjadi masjid bukan keputusan sepihak, melainkan hasil dari kesadaran bersama. Tempat ini telah menjadi saksi doa kita, kata seorang jemaat tua dengan suara bergetar. Biarlah ia tetap menjadi rumah ibadah, apapun namanya. Kata-kata itu menggetarkan hati banyak orang. Pendeta Santos menunduk, menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan perjalanan ini akan berakhir dengan kedamaian seperti ini, tanpa kebencian, tanpa paksaan, tanpa saling menyalahkan. Proses perubahan dilakukan perlahan. Salib diturunkan dengan penuh hormat, bukan dengan amarah. Dinding dibersihkan, lantai dirapikan. Setiap sudut disentuh dengan hati-hati, seolah bangunan tua itu juga sedang beradaptasi. Pendeta Santos ikut membantu, mengangkat, membersihkan, dan merapikan. Ia tidak memberi perintah. Ia bekerja bersama, sebagai bagian dari mereka. Hari pertama azan dikumandangkan di tempat itu menjadi momen yang tak terlupakan. Suaranya lembut, tidak keras,
seolah ingin meminta izin pada udara dan dinding-dinding lama. Banyak yang menangis mendengarnya, bukan karena kehilangan, tetapi karena rasa pulang yang sulit dijelaskan. Pendeta Santos berdiri di barisan belakang, air mata mengalir di pipinya. Dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya menjadi hamba yang bersyukur. Namun perjalanan baru ini tidak bebas dari tantangan. Ada suara-suara dari luar yang mencibir, ada tuduhan, ada pandangan sinis. Pendeta Santos mendengar semuanya. Hatinya sempat nyeri. Ia khawatir jemaat yang baru menemukan cahaya akan kembali terluka. Pada suatu malam, ia mengumpulkan mereka. Tidak di dalam masjid, melainkan di halaman, di bawah langit terbuka. Kita tidak diukur dari apa yang orang katakan, ucap Pendeta Santos dengan tenang. Kita diukur dari kejujuran kita kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Kata-kata itu menjadi penguat. Jemaat belajar bahwa iman bukan tentang pembenaran di mata manusia, melainkan keteguhan hati di hadapan Tuhan. Mereka belajar bersabar, belajar merendah, belajar mencintai tanpa syarat. Pendeta Santos sendiri memulai hidup baru dengan kesederhanaan yang sama. Ia belajar banyak hal dari awal, tentang wudhu, tentang salat, tentang membaca ayat-ayat suci. Ia sering tersenyum malu ketika salah, lalu tertawa bersama jemaat. Tidak ada jarak, tidak ada mimbar tinggi. Yang ada adalah kebersamaan. Suatu sore, seorang anak kecil mendekatinya. Pendeta Santos, katanya polos, kenapa sekarang kita sujud? Santos berlutut agar sejajar dengan mata anak itu. Karena saat kita sujud, jawabnya lembut, kita belajar menjadi kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Anak itu mengangguk, lalu memeluknya. Santos memejamkan mata, merasakan kehangatan yang menembus dadanya. Hari demi hari, masjid itu mulai hidup. Bukan hanya oleh ibadah, tetapi oleh kepedulian. Dapur kecil dibuka untuk siapapun yang lapar. Pintu selalu terbuka bagi siapapun yang ingin bertanya. Pendeta Santos mengingatkan jemaatnya untuk tidak menjadi keras, untuk tidak merasa lebih benar, untuk tetap rendah hati. Kita datang dari pencarian, katanya. Maka jangan pernah menghalangi orang lain yang sedang mencari. Waktu berlalu. Luka-luka lama perlahan sembuh. Rasa takut berganti dengan keyakinan yang tenang. Pendeta Santos sering duduk sendirian di sudut masjid setelah salat, merenung. Ia teringat masa lalunya, mimbar, nyanyian, lonceng. Ia tidak membencinya. Ia mensyukurinya. Semua itu telah membawanya sampai ke titik ini. Suatu malam, ia berdoa dengan suara lirih. Terima kasih karena tidak membiarkanku hidup dalam kepura-puraan. Air matanya jatuh, namun senyumnya mengembang. Perjalanan panjang Pendeta Santos dan jemaatnya, perjalanan dari kepastian menuju kejujuran, dari ketakutan menuju keberanian, dari luka menuju cahaya. Gereja yang berubah menjadi masjid bukan sekadar perubahan bangunan, melainkan perubahan hati. Dan Pendeta Santos, yang dahulu memimpin dari mimbar, kini berjalan sejajar, sebagai hamba yang belajar setiap hari. Kisah ini tidak berakhir dengan sempurna. Tidak semua orang mengerti, tidak semua menerima. Namun di tempat kecil itu, ratusan jiwa telah menemukan kedamaian yang mereka cari. Dan itu cukup. Karena pada akhirnya, iman bukan tentang nama tempat ibadah, melainkan tentang hati yang berani berserah. Dan di sanalah, dalam sujud yang sederhana dan doa yang jujur, Pendeta Santos menemukan rumah sejatinya.